Ketemu lagi ya, kita sekarang akan membahas tentang Kingdom Fungi. Fungi berarti itu dunia jamur. Oke? Fungi ini ada banyak yang perlu kalian ingat ya. Jamur. Jamur banyak orang keliru ya, karena jamur itu biasa kita makan ya, ada yang bisa dikonsumsi sebagai sayur. Jadi orang-orang berpikir itu merupakan tumbuhan atau masuk golongan plantae. Tidak, dia punya kingdom atau dunia sendiri, dunia jamur. Oke? Jamur ya, ini sudah memiliki inti. Maka dia termasuk organisme yang kita kenal dengan nama eukariotik. Selnya itu sudah punya inti. Jamur ini ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar. Ada mikroskopik, ada makroskopik ya. Jadi yang kecil-kecil itu dia biasanya uniseluler. Artinya dia satu sel tubuh. Satu tubuhnya hanya terdiri dari satu sel. Tapi kalau ukuran besar seperti pada gambar ini, makroskopis, ini pasti multiseluler, sudah banyak selnya. Oke. Fungi itu dia makannya itu secara heterotrof ya. Tidak bisa membuat makanan sendiri. Berbeda dengan tumbuhan nanti yang bisa berfotosintesis. Ini dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Jadi dia tinggal secara parasit, bisa tinggal di makhluk hidup yang lain, menumpang makan, lalu merugikan tumbuhan atau makhluk hidup yang ditumpanginya itu. Ada juga yang bersifat saprofit. Saprofit berarti dia nanti memanfaatkan organisme yang sudah mati, ya, mengubah bahan organiknya dari organisme yang sudah mati ini nanti. Makanya disebut dia saprofit. Nah, kalian perhatikan, kalau kalian makan sayur jamur, kalian pretelin gitu ya, tubuhnya itu terdiri atas benang-benang halus. Benang-benang itu kita kenal dengan nama hifa. Oke, hifa. Hifa ini kalau ngumpul jadi banyak, dia membentuk yang namanya miselium, teman-teman. Oke, disebut dia dengan miselium. Nah, tubuh si jamur ini disebut talus, ya. Jadi kalau dibilang talus itu berarti merujuk pada tubuh jamur. Begitu dia. Jamur itu terdiri atas beberapa bagian ya. Ini sebenarnya jamur ini berkembang biak dengan spora. Tapi kemudian alat reproduksi yang disebut spora itu terbagi lagi atas beberapa bagian. Nih, ada yang berkembang biak dengan zigospora. Kalau semua jamur yang berkembang biak dengan zigospora itu disatukan ke dalam satu kelompok, yaitu zigomycotina. Banyak spesies jamur ya yang berkembang biak dengan zigospora. Hanya Miss kasih satu contoh, yaitu Rhizopus oryzae. Ini dia. Rhizopus oryzae ini berkembang biak dengan zigospora. Oke. Rhizopus oryzae merupakan jamur untuk pembuatan tempe ya, jamur pada tempe ini. Lalu ada golongan kedua, yaitu yang kita kenal dengan nama Ascomycotina. Ascomycotina itu berkembang biak dengan ascospora. Ini contohnya seperti pada gambar ini, Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae ini berguna untuk membuat minuman beralkohol ya, bir semacamnya. Lalu ini ada yang ketiga, kelompok Basidiomycotina. Basidiomycotina itu berarti jamur yang berkembang biak dengan Basidiospora. Contohnya adalah Auricularia sp. Ada banyak juga nanti ya, jamur merang juga termasuk ke Basidiomycotina. Tapi kita hanya kasih satu contoh. Ini jamur kuping, Auricularia sp. Lalu ini ada kelompok jamur yang belum diketahui alat perkembangbiakannya. Ya, jamur yang belum diketahui alat perkembangbiakannya dimasukkan ke kelompok Deuteromycotina. Ada banyak contoh untuk ini. Misalnya itu penyakit kutu air ya, itu nama jamurnya adalah Epidermophyton flucosum. Tapi kalau yang ada di gambar ini adalah jamur panu. Tahu panu ya teman-teman? Panu itu berarti penyakit kulit yang kulitmu itu jadi berwarna putih dibanding kulit yang lain di sekitarnya.
lalu dia terasa gatal. Ini Malassezia furfur. Oke, Malassezia furfur. Itu adalah jamur yang menyebabkan penyakit panu, ya, sakit panu atau gangguan kulit yang kita kenal dengan panuan. Itu dia tentang jamur. Silakan diulang lagi videonya supaya kamu lebih ingat, lebih paham. Thank you.